Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida!
Inggris Ukrida Department of English, where the cultivation of academic and technical skills is at the heart of a language learning program. Begitulah slogan dari Sastra Inggris Ukrida yang berkomitmen untuk menggali soft skills dan hard skills dalam pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Sastra Inggris Ukrida juga memiliki 3 peminatan yang dapat kamu kuasai, yaitu penulisan kreatif, pengajaran bahasa Inggris, dan penerjemahan. Di Sastra Inggris Ukrida, bukan kemampuan bahasa dan sastra Inggris saja yang akan diasah. Kalian juga akan dibekali kemampuan dan keterampilan global agar siap bersaing di dunia kerja. UDI juga menawarkan program unggulan seperti Pull-Out Program, 3-in-1 Field Trip to Yogyakarta, UDI Global Skills, Journalistics Coaching, serta kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Gimana? Tertarik nggak kalian? Come and join us in Ukrida Department of English. Lisan Kebaktian Online GKI Indramayu, Minggu, tanggal 29 November 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian online pada minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. 1. Pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. 2. Kebaktian online minggu ini kita mempergunakan liturgi khusus dari LPP Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dalam rangka Minggu Advent pertama. 3. Persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, pukul 2 siang. Bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. 4. Sehubungan dengan adanya kebutuhan penatua untuk tahun pelayanan 2021 sampai 2024, maka dengan ini kami mengajak seluruh anggota jemaat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya
untuk mengusulkan nama-nama calon penatua baru melalui formulir yang telah kami bagikan. Pengembalian formulir pencalonan penatua selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2020. Demikian Warta Lisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama, simbol pengharapan, seperti sabda Nabi. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15 ayat 13. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Selamat
Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa, pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, pada saat ini ya Bapa, kami hendak membuka mata hati dan telinga kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami agar kami dapat mengerti akan kehidupan yang Tuhan berikan, dan juga bagaimana kami semestinya menantikan kedatangan-Mu kembali, agar kami boleh senantiasa menjadi umat yang siap sedia di dalam menyambut kedatangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 64 ayat 1-9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyungsung mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai mazmur tanggapan, Mazmur 80 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 17-19. Dinyanyikan secara berbalasan dengan umat. Kami ya Tuhan,
bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubi. Tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Tuhan alam semesta, masih berapa lama-lam menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa. Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olakan musuh kami. Alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ranjang tangan-Mu Tuhan, menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua, 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dan segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-Nya,
Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sebagai gereja sudah memasuki Minggu Advent yang pertama, yang juga biasa dikenal sebagai sebuah start atau awal dari tahun liturgi. Tahun liturgi gereja sendiri berpusat pada perayaan gereja di dalam mengenang karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Dan sebagai awal dari tahun liturgi, maka masa Advent secara khusus perlu kita maknai dan kita hayati. Advent sendiri berasal dari kata Latin yaitu adventus, yang artinya adalah kedatangan. Karena itu, masa Advent dirayakan sebagai suatu masa untuk menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Berbicara soal Advent, dia selalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi di masa lampau, di mana Kristus sudah datang, kedatangannya yang pertama kali ke dalam dunia, melalui kelahirannya, yaitu Natal.
Advent juga berbicara soal dimensi selain masa lampau adalah masa depan, di mana Kristus yang dulu pernah datang ke dunia, lahir dalam wujud manusia, dia akan datang kembali sebagai hakim dan akan memperbarui segala sesuatunya. Dan secara tradisional, Minggu Advent pertama disebut sebagai Minggu Pengharapan. Kenapa disebut Minggu Pengharapan? Karena minggu ini menekankan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Dan saya ingin fokus khotbah hari ini pada bacaan Injil. Di dalam Injil Markus, pembicaraan mengenai akhir zaman diawali ketika ada seorang murid Tuhan Yesus, di mana dia ketika bersama-sama dengan Tuhan, dia mengagumi betapa kokohnya, betapa megahnya bait suci di Yerusalem. Dan kemudian Yesus menanggapi muridnya itu, bahwa bangunan bait suci itu yang sedemikian megah, yang sedemikian kokoh dan hebat itu akan diruntuhkan, sehingga tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dan hal ini digenapi saudara kapan? Pada saat Jenderal Titus dari Romawi meluluh lantakan Yerusalem, termasuk bait suci yang ada di dalamnya itu pada tahun 70 Masehi. Dan pada saat itu umat Tuhan mengalami kepedihan, penderitaan yang tidak terkatakan. Tetapi itu semua barulah permulaan menjelang zaman baru. Menarik saudara, selain penggambaran tentang kehancuran dan penderitaan, Yesus dalam pengajarannya tentang akhir zaman juga memberikan satu gambaran yang lain. Apa itu? Yaitu gambaran tentang pohon ara yang bertunas. Pohon ara yang bertunas menandai berakhirnya musim dingin yang begitu mencekam, begitu dingin. Lalu kemudian mulailah musim semi. Jadi ketika musim dingin seolah-olah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan seolah-olah mati. Daunnya tidak ada, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tetapi ketika musim semi tiba, mulai ada tunas, mulai ada muncul daun-daun kecil yang warna hijau. Ada suatu simbol pelambang ada kehidupan kembali. Demikianlah juga tunas melambangkan kehidupan dan pengharapan baru yang akan datang, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Jadi di sini akhir zaman tidak hanya melulu berbicara tentang kehancuran, tentang penderitaan, tentang aniaya yang akan dihadapi dan dialami oleh murid-murid Kristus, tetapi juga berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang pengharapan yang baru akan datangnya damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kadang ada beberapa pengkhotbah yang memberikan semacam ceramah tentang akhir zaman yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, seperti terjadinya peperangan di mana-mana, ada terjadi gempa bumi, kelaparan, ada antikristus, ada penghancuran serta pemusnahan bumi. Memang pemberitaan macam itu sungguh-sungguh mencekam dan mungkin juga menarik. Apalagi kalau kita kait-kaitkan dengan situasi katakanlah di masa kini ada perang dagang antara Amerika dan China, atau kita kaitkan dengan virus corona, atau kita kaitkan dengan alat pembayaran digital yang modern, yang kesannya sepertinya up to date dan menarik sekali. Tetapi pemberitaan macam itu rasanya sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena berita Alkitab sendiri itu dilepaskan begitu saja dari konteksnya, kemudian dimasukkan konteks yang sama sekali lain daripadanya. Yang utama adalah sekalipun dalam Alkitab memang terdapat pemberitaan tentang kengerian. Memang dalam Alkitab dikisahkan ada kehancuran, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada peperangan. Tetapi pesan utama dalam Alkitab firman Tuhan adalah pada karya penciptaan, pada karya pemeliharaan, pada karya penyelamatan dan pembaruan dunia. Allah yang dipersaksikan dalam Alkitab bukanlah Allah yang senang, yang tertawa ketika menyaksikan kehancuran dan penderitaan manusia atau dunia.
Tetapi Allah yang dipersaksikan dalam Alkitab adalah Allah yang begitu mencintai dunia ini dengan segala isinya dan menghendaki agar seluruhnya diselamatkan. Maka daripada itu, sikap yang tepat dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah dengan berdoa dan berjaga-jaga. Kadang kita sebagai orang Kristen, kita sering berdoa. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Ketika kita mau berangkat kerja, kita berdoa. Tetapi kadang doa menjadi sesuatu yang mekanis, sesuatu yang kehilangan gairah, kehilangan rasanya. Di mana seharusnya dalam berdoa kita punya keintiman, intimacy dengan Tuhan. Ya, seperti kalau kita berbicara dengan orang tua kita berbicara dengan anak kita yang kita sayangi, maka kita berbicara dari hati ke hati. Tidak ada paksaan, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban, tetapi ada pembicaraan yang sungguh akrab, yang dirasakan begitu dalam dan intim antara kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Dia sebagai Bapa kita. Dan kemudian juga Tuhan ingin dalam bacaan Injil hari ini agar kita senantiasa berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini berbicara soal tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada kita. Dan bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Demi kebaikan sesama dan juga dunia. Dan hal ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus yang menasihati murid-murid untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena mereka tidak tahu kapan waktunya. Bagaimana waktu dan peristiwanya itu bukan soal kapan waktunya, tetapi bagaimana mereka harus berjaga-jaga dalam pengharapan menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dan menarik, Yesus kembali memberikan sebuah perumpamaan. Kali ini tentang Tuhan yang bepergian, yang memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Dan Sang Tuhan memberikan mereka tugasnya masing-masing. Jadi jelas, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa sikap berjaga-jaga yang dimaksud adalah bagaimana kita setia melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, Yesus memang pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi Dia akan datang kembali. Karena itu dalam masa antara yaitu kepergian Tuhan Yesus, yaitu dalam peristiwa kenaikan ke sorga. Yesus ke sorga kemudian akan datang kembali. Dalam masa antara ini, kita sebagai murid-murid Kristus diminta untuk senantiasa setia, melakukan berbagai macam tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Kita tidak usah melakukan ramalan atau spekulasi ya tentang kapan, tentang bagaimana kedatangannya kembali. Itu tidak perlu kita cari-cari, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, bahkan anak pun tidak. Itu hanya urusan Bapa sendiri. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri kita dengan tetap melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Dan sampai hari ini, gereja ada di masa antara itu. Yaitu masa antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan masa antara yaitu kedatangannya kembali. Dan pada masa ini gereja punya tugas, gereja punya tanggung jawab yang diberikan oleh Kristus lewat perantaran para rasul. Apa itu tugas gereja? Bagaimana gereja berjuang di tengah-tengah dunia ini demi keadilan, demi perdamaian, demi keutuhan ciptaan, serta berjuang demi penggenapan kerajaan Allah, sambil kita terus tetap tekun dan setia dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Berbahagialah orang-orang yang didapati tekun dan setia dalam menjalankan tugas, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, entah sebagai orang tua di rumah, sebagai anak, sebagai karyawan swasta mungkin, atau sebagai pemilik toko, pengusaha, pegawai di pemerintahan, guru, atau apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab kita. Maka pada saat kedatangannya kembali, kita beroleh iman percaya bahwa kedatangannya bukan akan mendatangkan penderitaan dan kehancuran, tetapi
sungguh-sungguh akan membawa keselamatan dan sukacita serta damai sejahtera yang besar. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Kasih, kami bersyukur apabila kami pada saat ini boleh masuk ke dalam minggu Advent yang pertama. Dan kiranya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Dan pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu, baik anggota jemaat maupun simpatisan, di dalam pergumulan mereka masing-masing, terkhusus kepada mereka yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kami mendoakan bagi Penatua Linawati Junaidi, bagi Saudara Mario, anak dari Ibu Sitorus. Kami mendoakan Bapak Elo Tobing dan juga anaknya Saudari Betty. Kami berdoa bagi Ibu Agustina Atmaja, bagi Ibu Listiawati Wiono, Ibu Gemi Kasio, Ibu Siantina, Bapak Margono. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan di Losarang, yaitu bagi Ibu Yuli dan juga bagi Ibu Meliana, serta bagi Ibu Nori, anggota jemaat-Mu di Bajem Eretan. Kami juga mendoakan bagi rekan Pendeta Dani Purnama dalam masa pemulihannya pasca operasi, dan juga bagi Pendeta Mulyadi dalam kelemahan tubuh sakit yang dideritanya. Dan kami juga mendoakan bagi segenap keluarga almarhum Pendeta Purboyo yang ditinggalkan. Kiranya mereka semua diberikan kekuatan dan juga pertolongan Roh Kudus untuk dapat memaknai kehidupan ini seturut dengan anugerah dan juga kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga mendoakan ya Bapa, bagi pelayanan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19,
khususnya di Jemaat GKI Indramayu, beserta dengan Pos Losarang dan bakal Jemaat Eretan. Kiranya umat Tuhan tetap dapat disapa oleh firman Tuhan, disapa oleh gereja, sehingga mereka dapat tetap teguh dalam iman percaya. Mereka dapat diberikan kekuatan, dan jadikan kami sebagai umat Tuhan yang boleh saling memberikan kekuatan, saling memberikan dukungan doa, saling memberikan nasihat di dalam kasih satu dengan yang lain. Kami mendoakan juga bagi keberadaan Sekolah BPK Penabur Indramayu yang masih menjalani pembelajaran jarak jauh. Berikan kesehatan baik kepada para guru dan juga peserta didik. Dan juga kami mendoakan segenap karyawan BPK Penabur Indramayu, pengurus, orang tua peserta didik, agar semuanya boleh bersinergi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga karakter peserta didik boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa, ya Bapa, bagi daerah Kabupaten Indramayu, di mana pada bulan Desember sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan aman, dengan damai, dan masyarakat Indramayu tetap dapat bersatu, sekalipun berbeda dalam hal pilihan, tetapi mereka tetap bersatu sebagai sesama bangsa Indonesia. Dan siapapun kepala daerah yang terpilih nantinya, biarlah ia boleh Tuhan anugerahkan hikmat bijaksana agar tidak hanya mementingkan kepentingan golongan, kelompok, pribadi, atau partainya, tetapi kepentingan seluruh rakyat atau masyarakat Kabupaten Indramayu. Kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah kesulitan yang terjadi karena pandemi COVID-19, resesi ekonomi, dan juga menurunnya pendapatan. Bahkan sebagian besar diantaranya mungkin kehilangan pekerjaan, dan bahkan ada yang ditinggalkan karena kematian, karena sakit penyakit. Tuhan tolong agar segenap masyarakat Indonesia tidak menyerah, tetapi tetap dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Dan negeri ini boleh dipulihkan dari segala sesuatunya. Inilah ya Bapa, kabulkanlah segenap doa kami, syafaat kami, sebab kepadamu sajalah kami berharap. Di dalam nama Yesus Putramu, kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan
berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dipersilahkan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang akan kita bawa saat kita dapat kembali beribadah secara onsite di gereja. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja yang tertera dalam warta jemaat. Jemaat bisa juga memasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja pada jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8.00 sampai dengan 16.00. Diundang untuk berdiri. Mari kita doakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang tata di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Bapa. Pada ibadah ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa, sucikan dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola persembahan ini seturut kehendak Engkau saja. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Dan sambutlah Mesias.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, Maranatha.